Teman-teman yang mungkin bahkan belum paham dulu sejarahnya gimana sih kok awalnya ada ekonomi, kemudian ada ekonomi Islam atau ekonomi syariah dimasukkan ke dalam dunia pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di podcastmu Menebar Manfaat untuk Umat. Dan hari ini podcastnya sangat spesial karena menghadirkan tokoh Mes Surakarta yang tidak asing lagi. Bersama kita ada Prof. Bambang Setiaji. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, Street. Ini pas di Solo, J. Ya. Untuk kesibukannya, Prof? Mungkin setelah Lebaran dan sebelum Lebaran kemarin. Ya, saya Kalimantan Solo dalam sebulan itu 50-50. 50-50. Ya. 60-40. 60-40. Ya tergantung ya. Tergantung prioritas Tergantung ya untuk aktivitasnya. panggilan. Di sana ada tamu ke sana ya. Sering terbang ya, Prof ya. Terbang terus ya. Ya. Selain dalam konteks untuk institusi saat ini yang sedang dikelola sebagai amanah, mungkin ada kesibukan lain, Prof, di luar dunia pendidikan? Ya, saya aktif di organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah, ISEI, kemudian ada pondok pesantren, mengurus juga PKU. Luar biasa, rumah banyak sakit, sekali. Ya, ikut di yayasan. Ya. Tentunya semua aktivitas Prof. Bambang ini patut kita jadikan inspirasi untuk teman-teman khususnya di Mes Surakarta. Bangga mempunyai beliau sebagai panutan kami. Dan untuk secara umum ya, untuk Mes Indonesia saya kira juga pastinya tentu memberikan banyak kontribusi khususnya untuk perkembangan ekonomi Islam. Nah, sesuai dengan tema hari ini, Prof, kita juga akan membahas tentang ekonomi Islam, tapi kita akan kaitkan lebih erat lagi dengan dunia pendidikan. Nah, di dunia pendidikan sendiri banyak sekali kita ada istilahnya era baru gitu ya. Banyak yang menyebut ada era globalisasi, disrupsi digital dan lain-lain. Tapi dalam podcastmu hari ini memang kita akan fokus terhadap bagaimana peran dari ekonomi Islam ini ke pendidikan. Tapi saya sebagai sama-sama akademisi juga dan praktisi masih pengen tahu lebih dalam lagi tentang sebenarnya sejarah atau kilas balik dari perkembangan ekonomi Islam ini sendiri di Indonesia sampai dengan masuk ke ranah dunia pendidikan, Prof. Seperti apa? Ya, ekonomi Islam itu setua agama Islam itu sendiri. Ya. Jadi setelah agama Islam datang, bisnis-bisnis masyarakat waktu itu diperbaiki, terutama yang istilahnya itu mengandung kedoliman, ya, yang merugikan rakyat kecil. Misalnya dalam hal riba, dalam hal perburuan, ya. Umumnya ekonomi Islam itu melindungi yang lemah. Jadi suatu perangkat peraturan atau perangkat etika supaya yang lemah itu dilindungi, maka dikaitkan dengan kedoliman. Ya. Kemudian setelah dengan konsep itu masuk ke ranah masyarakat sampai dengan ke institusi seperti apa, Prof? Ya, kemudian dari perjalanan panjang itu ekonomi Islam kan menyatu dengan masyarakat. Ya, kalau suatu saat itu kepemimpinan ada di tangan umat Islam, tentulah peraturan-peraturan itu mengadopsi ya syariah Islam, dan semua yang gariskan oleh syariat Islam itu hal-hal yang baik sekali. Misalnya harus jujur, tidak boleh menyunat timbangan, harus tidak boleh menyembunyikan cacatnya. Misalnya yang baik ditaruh di atas, yang jelek ditaruh di bawah. Kalau nimbangnya bersama-sama loh ya. Jadi hal-hal kebaikan aja. Nilai-nilai yang ada di dalam Islam ini mulai dibawa. Universal, semua orang itu mengakui hal itu penting. Justru yang tidak menjalankan itu tentulah dianggap cara-cara ekonomi yang kurang jujur ya. Kemudian yang masuk institusi misalnya pencatatan, sistem accounting sangat dianjurkan di dalam
Islam. Dimulai dari pencatatan ini. Supaya mencatat semua transaksi. Kemudian masalah riba masuk di dalam perbankan syariah ya. Tapi dalam rumah sakit Islam, pendidikan Islam sudah lebih dulu institusi di luar pendidikan yang memulai dari kesehatan gitu ya. Ya, pesantren kesehatan sudah lebih dulu. Termasuk keuangan mungkin ya, institusi keuangan. Ya. Keuangan Islam mungkin dulu tetap dilaksanakan tapi individual ya, mungkin suatu pinjam meminjam yang riba. Kemudian baru tahun 50-an itu dicoba di Mesir Bank Islam, kemudian di Pakistan, di Malaysia, dan di Indonesia kita tahu tahun 80-an ya. 93. Iya. Jadi menariknya adalah ketika ajaran Islam mulai berkembang di suatu wilayah, dalam hal ini konteksnya adalah negara, ternyata secara alamiah juga ya menyatu terhadap budaya yang ada di wilayah tersebut, yang di dalamnya juga ada berbagai macam sektor ya, termasuk tadi disebutkan Prof ada kesehatan, termasuk yang kita bahas hari ini pendidikan. Nah, dalam membangun organisasi sendiri ya, khususnya di pendidikan gitu ya, kita melihat konteks organisasi kan tidak sama dengan struktur yang ada di masyarakat. Gimana nih Prof untuk awal mula bagaimana ekonomi Islam ini akhirnya membantu organisasi ini bisa lebih berjalan efektif? Tadi kayak saya ulang lagi, misalnya ada unsur kejujuran gitu ya, keterbukaan gitu. Itu seperti apa Prof ketika membangun organisasi menggunakan konsep ekonomi Islam ini? Iya. Jadi dalam membangun organisasi bisa melalui budaya organisasi, misalnya ditekankan kepada seluruh karyawan itu harus jujur, juga on time ya. On time. Tidak boleh bersifat mubadir, tidak efisien bahan-bahan, terlalu boros. Ya, itu kan nilai-nilai universal ya, semua universal industri. Yang sama dengan Islam. Semua industri ingin mesin yang lebih hemat bahan bakar, ingin lebih hemat bahan baku. Iya, betul sekali. Juga lebih cepat. Dan tentunya akhirnya jatuhnya output lebih ke budaya kerja ya di sini ya, yang ternyata tadi ada on time dengan unsur Islam itu disebut dengan mubazir misalnya. Seperti itu. Kemudian yang ada lagi, saya kira menunaikan amanah ya. Baik amanah. Itu pimpinan juga menunaikan amanah, pekerja juga menunaikan amanah, akhirnya kontrak-kontraknya dipenuhi lah, perjanjiannya. Iya, jadi unsur-unsur itu tidak berlaku hanya untuk di organisasinya, tetapi juga SDM-nya gitu ya Prof, yang ada di dalam sebuah organisasi, sehingga menghasilkan budaya kerja yang nanti sesuai dengan apa yang menjadi prinsip di ekonomi Islam itu sendiri. Kemudian kita masuk langsung ke tema kita hari ini mengenai pendidikan dan ekonomi Islam. Saya juga merasakan betul karena saya backgroundnya juga dari ekonomi, walaupun bukan dari syariah, tetapi di sini sudah ada konsep-konsep syariah yang menjadi bagian dari jurusan baru, kemudian kurikulum baru yang dikembangkan seperti itu. Mungkin Prof Bambang bisa juga menjelaskan untuk teman-teman yang mungkin bahkan belum paham dulu sejarahnya gimana sih kok awalnya ada ekonomi, kemudian ada ekonomi Islam atau ekonomi syariah dimasukkan ke dalam dunia pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi, Prof. Iya. Dulu ini kan mata kuliah ya, kuliah, kemudian standar isinya itu ditambah ini, diperluas, akhirnya sudah pantas menjadi prodi. Setelah pantas menjadi prodi, lepas dari prodi lain, kemudian berdiri sendiri. Baik yang sangat menyenangkan itu terjadi juga di institusi seperti Gajah Mada, Tas Indonesia, Airlangga. Sudah mulai ada ya Prof. Saya ikut membantu di S3 Airlangga Ekonomi Islam, meluluskan beberapa doktor. Jadi bersyukur sekali dengan perkembangan ini, artinya ada kesempatan mengekspresikan atau membangun suatu nilai-nilai Islam ini di dalam dan dalam keilmuan. Tentunya bagi kami yang masih awam Prof, mungkin bisa digambarkan tidak ketika ekonomi Islam ini sudah mulai dimasukkan dengan kurikulum yang sebelumnya sudah ada. Misalnya nih ya, ketika sebelumnya belum ada
ekonomi Islam, hanya ada ekonomi. Value apa yang tentunya bisa menjadi pembeda gitu, Prof? Yang paling kelihatan mungkin di awal. Ya, moralitas dan religiositas. Misalnya kalau belajar ekonomi internasional ya, misalnya hubungan internasional dalam ekonomi ya, biasanya kalau di prodi itu 3 SKS ya, ekonomi internasional. Itu kan hanya teknis ya, ini naik, ini turun, kalau ini begini, spesialisasi, kemudian tidak dipertanyakan aliran dari negara kaya ke negara miskin, misalnya aliran uang, kemudian kembali lagi, ini kan ada masalah di situ ya. Kalau itu diimpus suatu moralitas, kemudian dipertanyakan. Karena ekonomi Islam itu ekonomi yang mempunyai visi, yaitu visinya itu keadilan, melindungi si miskin, dan tadi sudah saya sampaikan ya, boleh nggak negara kaya itu misalnya istilahnya mencari uang di negara miskin ya, dalam arti bermain di pasar uang yang pada suatu saat itu negara miskin itu menjadi kolaps. Misalnya Indonesia pada tahun 97, 98 dan negara-negara ASEAN lah ya, seperti itu boleh nggak? Memang tidak begitu jelas ya apakah sebab-sebab krisis 98 itu olah dari spekulan atau fund manager internasional yang istilahnya itu mengambil untung dari negara-negara berkembang yang jumlah isi kantongnya itu ketahuan sehingga bisa kalau ini tak begini harga akan naik ya. Betul juga, kalau tidak menggunakan pendekatan ekonomi Islam mungkin tidak sampai ke sana ya, Prof. Ya, jadi dengan dimasukkannya moralitas di dalam hubungan internasional ini, wah ini secara moral nggak benar ya. Betul. Nah, tapi kapan modal itu menjadi benar? Itu kalau modal itu masuk dalam rangka memberi lapangan pekerjaan rakyat, terutama itu ya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan di negara sedang berkembang, membantu sumber alamnya itu dimanfaatkan secara sekarang yang apa disebut green economy ya. Jangan hanya istilahnya itu menimbulkan kerusakan lingkungan ya. Iya, Prof. Jadi kalau kita bisa simpulkan secara singkat di awal, memang kita harus sepakat ini penting ya, sebenarnya ekonomi Islam ini dimasukkan dalam sebuah kurikulum baru, bahkan menjadi prodi baru untuk menjaga keseimbangan, karena tadi ada nilai-nilai yang memang secara prinsip di awal bahwa ekonomi Islam ini menjadi perlindungan sebenarnya, dengan prinsip seperti itu secara individu terlindungi, apalagi dari konsep masyarakat juga bisa ada perlindungan. Tapi kalau kita bandingkan, Prof, tadi dengan kondisi yang tadi disampaikan Prof dengan kondisi yang saat ini, kita ngomongin current issues ini sekarang. Jadi current issues sekarang itu apakah memang masih penting atau sudah berjalan seperti apa nih, Prof, untuk ekonomi Islam dengan konteks yang kita bicarakan tadi? Ya, sangat penting sekali. Jadi misalnya tadi saya sampaikan bahwa di dalam ekonomi yang religius ya, janganlah negara-negara kaya itu mencari uang lagi di negara miskin. Mereka itu kan sudah istilahnya bubble ekonomi. Ya, bubble ekonomi. Uangnya sudah terlalu banyak dari kemampuan produksi dan konsumsinya. Ya, sudah menggelembung. Ngapain cari uang lagi? Kalau kelebihan modal ya, buatlah industri-industri di negara sedang berkembang yang penduduknya masih menganggur. Jangan hanya sebatas bermain uang di pasar uang. Itu seringkali menggoncangkan ya. Wujudnya apa? Tentulah dalam peraturan-peraturan. Dari moralitas itu harus diturunkan ke dalam peraturan. Tetapi ini secara internasional harus bicara berbagai negara ya. Jadi tentulah harus ada suatu penyadaran dan gerakan. Iya. Jadi koneksinya ketika ini sudah diterapkan, kita korelasikan dengan kondisi saat ini,
akhirnya muncul juga nanti pendekatan atau riset-riset baru gitu ya yang memang dibutuhkan untuk menjadi solusi jawaban untuk saat ini sampai dengan nanti kemungkinan apa saja yang mungkin bisa dikembangkan di kemudian hari gitu ya Prof ya. Iya. Nah, tadi berbicara dengan Prof mengenai pendidikan dan ekonomi Islam, saya juga penasaran. Kita kaitkan lebih agak luas lagi nih Prof untuk menyikapi mungkin adik-adik mahasiswa atau mungkin teman-teman yang memang mendalami ekonomi Islam kaitannya untuk menghadapi di masa depan yang saya sampaikan. Berarti kan kita memang harus lebih open mind ya, bahwa dunia ini semakin tanpa batas, limitless. Tapi di sisi lain memang ada teknologi yang tidak bisa kita stop gitu ya dengan perkembangan informasi dan lain sebagainya. Nah, akhirnya muncul juga ada isu-isu baru di ekonomi Islam ini, termasuk di transaksi jual beli menggunakan digital, kemudian di mungkin mata kuliah yang dulunya ekonomi Islam tidak berbau digital akhirnya muncul. Apakah ini tidak bisa dimasukkan atau diperbolehkan untuk kita menjadi lebih relevan gitu, Prof? Ya, misalnya ini ada yang lebih real ya, digital money misalnya, Bitcoin misalnya. Bitcoin ya. Itu ya kan Majelis Ulama sudah mengkaji itu ya, dan itu aset yang sebetulnya itu tidak jelas ya. Saya baca pengantarnya itu Bitcoin itu diciptakan dengan rumus matematika yang rumit, yang istilahnya itu percayailah bahwa itu bernilai ya. Tapi anehnya itu dijual untuk cari uang juga ya kan, kalau yang akhirnya berujung dengan uang juga, artinya itu diciptakan menjadi sesuatu yang abstrak, kemudian supaya itu menjadi aset. Itu sama dengan mungkin lukisan yang abstrak ya. Orang bilang wah ini bagus. Semua orang bilang bagus, menjadi mahal ya. Nilainya tidak terukur gitu ya Prof. Tidak punya istilahnya standar tertentu. Standar, jadi bisa di istilahnya para pialang ini bagus, nilainya naik ya. Demikian juga mengenai mata uang digital ini ya. Setuju, berarti tidak setuju ya Prof ya? Perlu dikaji lagi apakah itu secara moral itu merugikan, kemudian apakah ini nanti ada merusak daripada perekonomian secara umum. Terima kasih. Ini agak membuat saya lebih tercerahkan, Prof. Karena memang banyak kubu-kubu yang anak-anak sekarang ya, anak muda yang memang akhirnya melupakan tanda kutip nilai moral tadi yang disampaikan Prof berulang kali. Dan saya juga akan di sini menyinggung sedikit tentang pemangku kebijakan. Mungkin bisa menjadi saran atau bahkan kritik gitu ya, Prof, untuk ekonomi Islam ini kaitannya juga dengan pendidikan. Apakah ketika keadaan di kondisi saat ini belum ideal, apakah perlu langsung dijadikan sebuah penyesuaian baru dengan adanya pendekatan ekonomi Islam dalam pendidikan ini? Karena tentunya ini bisa menjadi jawaban tadi ya, menjadi solusi atau menjadi alat untuk berbagai kegiatan aktivitas ekonomi bisa jadi lebih efisien dan efektif. Kalau saya tanya ini ya selaku pemangku kepentingan misalnya Prof ya, kondisi kita belum ideal, apakah perlu masyarakat kita menggunakan ekonomi Islam ini sebagai acuan untuk kita sesuaikan ke depan? Ya. Agak berat ya, maaf. Itu pada sektor pangan, halal food, kita lihat orang kesadarannya sudah tinggi sekali ya. Halal food, fashion itu sudah meningkat jauh dibanding tahun 80, 90. Betul. Kemudian pada bidang keuangan dan perbankan ada tren naik, tapi memang jumlah totalnya masih kecil ya, 5% sekitar itu ya. Tetapi pertumbuhannya naik ya. Dalam jangka panjang tentulah ini makin lama makin meningkat. Mengapa kecil? Karena memang ekonomi kita ini tidak seimbang ya. Yang tidak seimbang bahwa adalah 20% orang atau itu menguasai keuangan mungkin 80% ya, sehingga 80% sisanya hanya menguasai 20%, dan itu umat. Jadi umat itu memang tidak punya uang ya. Jadi
5% itu mungkin ya sudah besar juga, karena itu umat memang UMKM mainnya kecil-kecilan, ya kan? Yang penting ini makin hari juga makin meningkat. Kita harapkan jadi harapannya suatu saat bisa menyesuaikan, ya. Karena tidak bisa kita pungkiri ya bahwa masyarakat Indonesia kita mayoritas Muslim seperti itu, apalagi Indonesia dikenal sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Jadi nggak lucu juga kalau nggak sinkron gitu ya antara pelaksanaan aktivitas ekonomi secara yang sudah dilaksanakan di masyarakat tidak sejalan dengan ekonomi Islam, seperti itu ya Prof ya. Ya, untuk selanjutnya Prof, agak kembali lagi ke pendidikan tadi, secara pengalaman Prof Bambang sebagai rektor di universitas yang memang berbasis Islam selama puluhan tahun ya, kalau bisa saya bilang, jadi sudah sangat senior sekali. Sebenarnya apa sih output yang diharapkan dari lulusan pendidikan yang berbasis Islam ini, khususnya di perguruan tinggi, ketika mereka nanti siap berkontribusi ke masyarakat, Prof? Ya, tentulah outputnya itu ada nilai plusnya di bidang religiusitas itu, ya. Kita harapkan apa yang dididik di Universitas Islam itu menghasilkan SDM yang religius, tentulah harus dalam arti juga jujur, kemudian nilai-nilai disiplin, ya. Jadi Islam jangan hanya dilihat dari istilahnya ritual ya, tetapi ada unsur-unsur juga modernismenya, misalnya disiplin, kejujuran, mencatat, itu kan unsur-unsur modern ya. Betul. Jadi menjiwai ya Prof ya. Kemajuan juga misalnya kuantitatif, matematik ya. Kalau secara ini Prof, kalau secara ilmu ekonomi Islamnya sendiri itu ada kriteria nggak? Misalnya, saya betul-betul sudah lulus dari jurusan ini, standar output apa sih yang seharusnya lulusan punya gitu? Barangkali bisa menjadi masukan yang memang baru mengembangkan untuk ke program ekonomi Islam di pendidikan, Prof. Secara umum harus menguasai juga ilmu-ilmu ekonomi konvensional, teknis-teknis ya, misalnya menghitung ini, persamaan ini, matematika ini, statistik, ya itu basic juga harus dikuasai. Setelah itu masuk kepada filosofi, misalnya masalah moralitas, masalah ini bukan hanya teknis tadi, kemudian masuk kepada moralitas, kemudian politik ekonomi ya, karena moralitas itu tidak bisa berjalan atau tidak bisa menjadi realitas kecuali melalui politik ekonomi. Dengan demikian mau tidak mau harus mendekati para penguasa ya, menjadi konsultan atau menjadi jadi betul-betul fungsinya dijalankan dengan baik ya Prof ya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan nilai-nilai modern, sehingga ekonomi Islam itu diterima lah oleh masyarakat modern. Usul-usulnya itu misalnya menciptakan undang-undang sehingga transaksi itu jujur, transaksi itu on time, transaksi itu tidak menipu. Misalnya sekarang ini akhir-akhir ini banyak investasi bodong dan sering itu supaya tidak menjadi salah satu korbannya ya. Mengatasnamakan agama itu juga itu sangat menyedihkan ya. Kita harus sampaikan bahwa Islam tidak mungkin seperti itu. Kita tuh justru kalau anti kita fraud, betul anti fraud. Jadi kalau kita betul-betul menggunakan ekonomi Islam sebagai dasar, seharusnya itu tidak terjadi ya Prof. Ya, sebelum kita ke kesimpulan ya Prof, saya masih penasaran lagi satu hal yang mungkin menjadi perbincangan mungkin di kalangan antar dosen ini Prof. Ada dosen yang katakan, bahasanya saya pakai kata mazhab aja deh. Jadi ada dosen yang menggunakan mazhab tertentu. Nah, kalau ketika kita bandingkan dengan adanya ekonomi Islam ini sudah masuk ke kurikulum bahkan ke prodi tertentu, saya dengar memang ada ya yang punya perbedaan mazhab yang akhirnya mahasiswanya jadi bingung Prof. Menyikapi seperti itu seperti apa ya Prof ya? Ya itu biasa saja ya, kalau kita belajar fikih itu tidak ada masalah
yang tidak ada variasinya, semua solusinya tuh. Jadi dinamika itu biasa ya Prof ya? Ya, hampir semua hal tuh pasti ada 2-3 pendapat para ulama. Iya. Nah, jadi itu biasa aja, itu memperkaya, tapi ada batasnya ya. Baik, batasnya apa Prof? Misalnya menipu itu semua pasti nggak setuju. Oh baik, secara prinsip utama ya harus dipegang kalau ya. sudah di atas batas ini variasinya banyak sekali. Baik. Boleh begini, boleh begini, boleh. Hampir semua masalah itu ada perbedaan para ulama, dan itulah rahmat bahwa Islam itu di dalamnya itu benar-benar variasi, dan itulah cocok dengan nilai-nilai misalnya toleransi, demokrasi, itu ada semua. Karena semua. Di dalam Islam itu sendiri itu variasi pendapat ya. Variasi pendapat itu tinggi sekali. Jadi sebelum akhirnya saya menyimpulkan bahwa sebenarnya kalau kita memahami ekonomi Islam dalam dunia pendidikan itu sebenarnya kita diberikan arahan, sebenarnya diberikan peraturan kebijakan secara tidak langsung untuk tatanan kita di masyarakat, seperti itu ya Prof ya. Yang terakhir Prof, mungkin lebih ke pendapat pribadi Prof Bambang sebagai akademisi maupun senior di MES Indonesia, termasuk di Surakarta, harapannya seperti apa untuk ekonomi Islam yang sudah berjalan saat ini? Mungkin ada titik-titik yang harus dilengkapi atau masih perlu dibenahi gitu Prof? Ya. Sektor keuangan masih kecil tapi sudah bagus, itu jalan terus dan harus dikawal. Jangan sampai ini jatuh ya. Jangan sampai ini roboh ya, karena itu ya harus dijaga. Banyak kerawanan lah di sektor keuangan itu. Sektor yield seperti halal food, fashion, kemudian industri harus dimasuki ya. Umat Islam berada di UMKM ini harus dimodernisir, bekerja sama dengan universitas, dengan pemerintah, bagaimana memodernisir bisnis-bisnis umat ini supaya tidak tertinggal. Iya, setuju sekali Prof. Terima kasih sebelumnya Prof Bambang. Terima kasih juga untuk seluruh sahabat MES Surakarta dan mungkin seluruh pemirsa yang sudah mengikuti podcast kita, podcastmu selama kita berbincang dengan Prof Bambang. Kami juga mohon saran, masukan, kritik untuk podcastmu ini ke depan bisa lebih menebarkan manfaat untuk umat ke depannya. Silahkan bisa ditulis di kolom komen di bawah, dan jangan lupa subscribe, like, dan share apabila dirasa untuk tayangan ini bermanfaat. Terima kasih sebelumnya Prof Bambang atas perbincangan kita pada hari ini. Saya menyimpulkan sedikit ya untuk perbincangan kita hari ini bahwa memang ekonomi Islam mungkin dipandang dari satu sisi saja di bagian keilmuan, tetapi sesungguhnya ekonomi Islam ini merupakan dasar atau tatanan yang seharusnya sudah kita lakukan sebagai umat muslim, dan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang menjadi bagian ini ya terbesar, bahkan muslim terbesar di Indonesia ini menjadi negara terbesar muslim di dunia, sudah seharusnya memulai ekonomi Islam ini sebagai acuan dalam kegiatan aktivitas ekonominya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Prof Bambang. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.